Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana hingga pada hari ini Kau masih memberkati kami, Engkau bangunkan kami dan tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan, kuasailah pikiran kami agar kami memahami apa yang menjadi firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba yang akan mengkumandangkan firman-Mu Tuhan, kuat siapkanlah hati hamba agar hamba bisa menjadi pelayan yang seturut dengan perintah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, hanya dalam nama Allah Bapa yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nats yang sampai pada kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakannya secara tunggal. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan kepada iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Shalom bagi kita semua. Tema yang sampai pada kita hari ini ialah kebenaran. Kita mulai pada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kita mengetahui bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu adalah kebenaran bagi orang yang percaya. Pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang sudah tidak memperhatikan kelakuannya, sudah tidak memprioritaskan lagi Allah. Allah adalah sampingan dari segala kenikmatan dunia ini. Banyak sekali terjadi kelakuan-kelakuan yang mencerminkan bahwasannya mereka contoh dari tidak adanya kasih. Contohnya saja yang terjadi pada saat ini adalah penimbunan masker. Kita tahu bahwasanya di tengah-tengah pandemi banyak sekali orang yang kekurangan masker. Karena apa? Karena terjadi penimbunan masker oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan sendiri. Ini bertanda apa? Bahwasannya tidak ada kesadaran diri di dalam diri mereka. Tidak ada kesadaran bahwasannya mereka telah diselamatkan oleh Yesus di kayu salib. Untuk itu, kita harus berpegang dalam kebenaran itu sendiri. Kita harus berbuat kebenaran. Kita harus menunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang percaya. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita baca ayat ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di sini sudah jelas dikatakan kita tetap berpegang kepada kebenaran itu sendiri. Siapakah kebenaran itu? Kita akan mencari tahu di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas di sini bahwasanya Yesus Kristuslah yang menjadi kebenaran. Yesus Kristus sendirilah yang berkata kepada manusia bahwasanya dialah yang
akan menjadi kebenaran dan yang sudah menjadi kebenaran. Jadi dari mana kita akan mendapatkan kebenaran itu? Kita baca lagi ayat ke-14. Kita baca ayat ke-14. Kita baca ayat ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Sudah jelas di sini artinya apa? Alkitab yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Bahwasannya orang Kristen haruslah berpegang di dalam Alkitab, haruslah mempedomani Alkitab sebagai penuntun atau sebagai arah untuk menuju keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam Alkitab banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali didikan yang kita ketahui. Untuk apa? Karena sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan bahwasanya kita punya kasih. Kita adalah orang yang bijak. Kita adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang benar. Karena kita apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan kita kebenaran. Kenapa kita mempercayai Yesus Kristus? Kenapa Yesus disebut kebenaran? Karena Yesus yang telah kita percaya, ya Yesuslah yang telah berani mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka dari itu kita percaya bahwasanya dialah penebus kita. Dialah yang mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. Ayat ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Anak-anak Allah, anak-anak yang selamat, manusia-manusia yang selamat adalah orang-orang yang selalu terlibat dalam kebajikan, di dalam kebaikan-kebaikan dunia, di dalam kasih. Maka daripada itu, mari saudara-saudara kita tunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang berpegang kepada kebenaran, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang harus ditampakkan di dalam dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana hingga detik ini Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, agar kami bisa gunakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, hanya dalam nama Allah Bapa yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.